Kita akan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang berapa ini? Iya, makalah 13 atau makalah 14 ya? 13 ya? 13 betul. Iya, saya pikir 14. Jadi makalah ke-13 ya. Jelaskan di sini wa'an Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dari Hasan Al-Basri. Jadi ini adalah Syekh Hasan Al-Basri. Siapa dia? Wa huwa man akabirut tabi'in. Jadi ini adalah tabi'in senior. Jadi dalam kaum muslimin, dalam tabakat, dalam di tengah-tengah kaum muslimin itu ada yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Khairu ummati, ya kan, karni, yang sebaik-baik dari umatku adalah pada masaku ini, ya. Kemudian dikatakan summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian yang mengikutinya dan kemudian yang mengikutinya lagi. Jadi ada masa, yaitu masa sahabat, masa tabi'in, yaitu adalah orang yang mengikuti sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada masa tabi'ut tabi'in, yang mengikuti tabi'in dan dia tidak bertemu dengan sahabat. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini adalah termasuk orang senior dari tabi'in. Ya, jadi tabi'in yang kemudian belajar kepada sahabat, bertemu dengan sahabat dalam keadaan sudah dewasa. Ada juga yang bertemu dengan sahabat itu dalam kondisi dia masih kecil. Nah, ini terkenal sekali. Jadi termasuk orang yang dipuji, golongan atau tabakat yang dipuji oleh Rasulullah SAW, tabi'in. Apa katanya ini? Man la adaba lahu. Jadi siapa saja yang tidak memiliki adab padanya itu, adab kepada siapa? Ma'allahi ta'ala wa ma'al khaliq wa ma'al khalqi, ya, bukan khaliq, yaitu adalah adab kepada Allah dan adab kepada yang diciptakan oleh Allah, kepada manusia, kepada, ya pokoknya makhluk Allah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? La ilma lahu. Jadi tidak ada ilmu padanya. Jadi gini, apa sih adab itu? Kalau kita lanjutin kemarin kajian kita ya. Jadi adab itu adalah isti'malu
isti'malu ma yuhmidu qaulan wa amalan. Jadi mengerjakan apa yang dipuji oleh manusia atau oleh orang atau oleh kita, yaitu secara ucapan dan perbuatan. Atau dalam definisi yang lain itu adalah ahzu makarimil akhlak, yaitu adalah mengambil kemuliaan atau akhlak-akhlak mulia. Ya. Jadi ini ada dalam definisi ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang namanya adab itu adalah akhlak yang mulia. Yaitu juga adab adalah apa? Adab itu adalah apa yang dipuji oleh manusia. Nah, tapi kemudian ini diperjelas lagi, ya. Apa kadang orang itu misalnya beradab tetapi bukan dipuji oleh manusia, maksudnya di sini. Tetapi berdasarkan perasaan-perasaan manusia. Yang perasaan manusia itu kadang baik, kadang buruk. Atau kebiasaan adat-adat manusia yang itu bisa baik atau buruk. Nah, makanya lalu kemudian didefinisikan akhlak itu oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah pada saat manusia itu berinteraksi, adalah perbuatan saat manusia itu berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dan akhlak bagian dari syariat Islam. Nah, itu dia. Jadi akhlak itu adalah bagian dari syariat Islam. Bukan makna akhlak yang dalam makna surat Nun, ya. Itu yang dijelaskan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim ini adalah apa? Syariat Allah. Itu maknanya. Nah, jadi yang namanya akhlak itu bukan cuma yang dipuji oleh manusia, bukan cuma akhlak baik yang kemudian ada pada manusia yang dikerjakan, tapi yang namanya adab itu adalah maksudnya sesuatu yang itu bagian dari syariat. Makanya yang namanya adab itu harus sesuai syariat. Bukan berdasarkan perasaan manusia. Karena bisa jadi seseorang itu berbicara, manusia lain merasa tidak nyaman. Itu bukan berarti juga misalnya dia telah beradab buruk. Mungkin dia berbicara di situ apa? Adalah bicara kebenaran. Bicara yang hak. Bicara dakwah, bicara syariat Islam. Tapi orang nggak mau. Kenapa? Karena mungkin dia adalah pelaku maksiat. Dia nggak mau memuji itu pembicaraan orang itu, perbuatan orang itu. Karena dia pelaku maksiat. Ya, apakah ini dikatakan orang ini tidak beradab baik yang berbicara itu? Tidak. Paham? Atau kebiasaan manusia. Kebiasaan di satu daerah, perbuatan itu misalnya apa? Membuka aurat. Ya dah. Disitulah kemudian kebiasaan bercampur baur misalnya. Kebiasaan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu menurut manusia itulah yang baik. Akhirnya itulah adab yang baik. Apakah begitu? Bukan. Maka yang namanya adab yang baik itu adalah pada saat manusia itu berbuat yang itu dipuji oleh manusia dan bagian dari akhlak yang baik tadi yang berkaitan dengan hubungan dirinya dengan dirinya sendiri, ya, hubungan dirinya dengan dirinya sendiri dan itu sesuai syariat. Paham sini? Bagian dari syariat itu. Jadi orang yang beradab adalah orang yang menjalani syariat, sebenarnya begitu. Paham enggak? Jadi bukan masalah dipuji oleh manusia. Nah, tapi itu betul. Karena pada waktu itu definisi ini adalah definisi yang bagaimana yang menjelaskan bahwa masyarakat pada waktu Imam Ibnu Hajar Asqalani itu mendefinisikan masyarakatnya masih masyarakat Islam. Jadi yang dipuji oleh masyarakat Islam pada waktu itu adalah adab-adab yang baik. Benar, benar. Paham sih? Nah, seseorang kata Imam Hasan Al-Basri tidak ada adab
Orang yang tidak punya adab, maksudnya maaf, yang tidak memiliki adab di situ, maka dia sebenarnya tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena adab itu bagian dari ilmu yang menguatkan ilmu, dan yang mencapai untuk sampai kepada ilmu itu adalah adab itu sendiri. Barakahnya ilmu itu di adab juga. Ya. Bahkan dikatakan di sini, ya, kalau tidak salah itu perkataan dari Syekh Yusuf, ya. Dikatakan bagaimana al-adabu faqahumul ilm. Ya. Bahwa adab itu akan memfakihkan, ya, seseorang dengan ilmu. Jadi akan menguatkan adab itu. Bahkan Ibnu Mubarak itu mengatakan bahwa dia, ya, apa itu? Ya. Belajar adab 30 tahun. Baru belajar ilmu 20 tahun. Ibnu Mubarak. Masya Allah. Jadi 30 tahun tuh belajar adab. Kita pun di sini ini belajar adab walaupun ilmunya begitu memang. Itu ilmu. Ya. Tapi belajar adab itu diajari. Mana adabul At-Tibyan misalnya, ya kan? Ya, adabul hamalatil Quran. Ya kan? Dari mulai apa? Ya ayyuhal. Sebelum itu apa lagi? Ahlak lil bana. Terus setelah itu ta'limut ta'alim. Ya. Terus setelah itu ya ayyuhal walad. Terus setelah itu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, itu adab. Jadi kalau misalnya saya belajar ini terus, ya memang itu. Hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, itu hadis-hadis adab juga. Iya dah. Apalagi semuanya. Bahkan, ya, dari banyak pelajaran-pelajaran tadi yang memang diajarkan itu adab tadi. Jadi kalau bisa dikatakan dalam bahasa kita itu adalah kesopanan, iya. Nah, makanya kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada orang itu beradab kecuali dia itu berilmu. Atau tidak ada, bagi siapa yang tidak memiliki adab, maka dia tidak punya ilmu. Gitu. Cuma tadi kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang menurut seseorang itu melanggar adab, padahal dia tidak melanggar syariat. Nah, ini misalnya dia menyampaikan tentang yang hak, tentang dakwah, tentang syariat Islam. Dia menyampaikan apa adanya, walaupun mungkin dengan gaya bahasanya dia, itu yang mungkin dia harus perbaiki misalnya. Tapi mungkin dengan gaya bahasa yang baik, ya kan? Dia kemudian juga menyampaikan sesuai dengan hujahnya. Tapi karena dia berhadapan dengan ahli maksiat, orang-orang semua banyak bermaksiat, dianggap itu apa? Menyinggung perasaannya, nggak beradab, maka kacau ini. Beda. Termasuk juga adab-adab itu adalah pada saat melaksanakan syariat atau hal-hal yang dimubahkan, ya, konsisten. Ya kan? Konsisten dia. Misalnya, kalau misalnya menurut dia harus melakukan perbuatan A kepada seseorang, maka kepada orang lain dia melakukan perbuatan A, yang perbuatan A itu tidak melanggar syariat. Ya, misalnya, ya kan? Dia melakukan ya tadi penghormatan, ya, kepada seseorang dari keluarga seseorang misalnya. Dari satu keluarga, dia hormat, dia sopan. Tapi kepada yang lain dia tidak hormat, dia tidak sopan. Nah, ini juga tidak beradab di situ. Harusnya dia semua di situ dihormati dan sopan. Nah, menurut ada satu tata cara bergaul dari yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, dia ini menghormati dan menyayangi, ya, menghormati, takzim kepada orang yang lebih tua. Kenapa? Umurnya. Karena orang ini apa? Dia tahu lebih banyak pahalanya, lebih banyak ibadahnya.
Nah, kenapa lebih dulu beribadah ketimbang kita? Makanya kita hormati dia. Dia banyak pahala insya Allah. Kepada orang yang lebih muda, dia sayang dan juga dia hormat. Kenapa? Karena orang ini lebih sedikit dosanya daripada dirinya. Gitu dalam anggapan, dalam benak dia. Makanya dia bertingkah laku, mempergauli orang-orang itu dengan apa? Dengan takzim. Nah, ini harus dibiasakan. Ya, jadi harus dicoba, dilatih, diriyadhahkan, dijalani. Dan ini adalah aplikasi dari ilmu itu sendiri. Ya. Jadi makanya di pondok ini sebenarnya lebih kepada bagaimana itu. Ya tadi, semuanya. Lembaga-lembaga pendidikan dalam Islam ya, sebenarnya mengajarkan tentang itu semua. Adab dan aplikasi ilmu. Cuma karena tadi sistem yang kemudian sudah kapitalis, sistem yang rusak, malah mengajarkan seseorang bukan lagi menghormati ilmu, bukan lagi misalnya mencari barokah ilmu. Nah, itu bisa. Tapi yang terjadi adalah apa? Ya tadi. Dia tidak peduli lagi dengan penghormatan kepada ilmu, barokah ilmu, bahkan kepada orang-orang yang berilmu. Nggak dihargai. Gitu. Oh, ada orang yang bergelar profesor, bergelar misalnya ahli usul fikih dan sebagainya, malah nggak mau, malah menyuruh orang lain untuk misalnya tidak boleh menyampaikan akidah. Gimana bisa? Padahal dia orang Islam. Nah, ini kenapa? Yaitu tadi, dia tidak beradab kalau dalam sisi adab terhadap ilmu. Tidak barokah ilmunya. Bahkan salah satu tanda tidak barokahnya ilmu, tidak ada adab dia terhadap ilmu yang dia emban, pada saat seorang yang berilmu mendekat kepada penguasa. Nah, ini dia. Ini harus hati-hati, salah satu tandanya. Gitu. Nah, ini dia. Makanya dikatakan oleh Imam termasuk dikatakan masuk di sini tidak ada ilmu. Siapa yang tidak beradab maka tidak ada ilmu. Yang bagaimana ya'tadibuhu, yang ini akan mendidiknya dia. Jadi maksudnya di sini maksudnya mendidik dia. Untuk dia ini harusnya dia mendidiknya yang dengan beradab yang baik. Kemudian dilanjutkan di sini, waman la sabara lahu, dan siapa saja yang tidak memiliki kesabaran ala tahmilil balaya, terhadap misalnya mengemban segala kesusahan-kesusahan, au azal khalqi, atau misalnya kesakitan dari makhluk Allah, ya dari makhluk maksud di sini, ya, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan juga atas menjauhi, ya, dari susahnya menjauhi kemaksiatan, bahkan wa ala adail faraidi, dan juga dalam memenuhi kewajiban-kewajiban, la dinalahu, dia sebenarnya tidak memiliki agama. Masya Allah, ini dosa besar maksudnya. Jadi maksudnya inti agama itu adalah as-sabr, bersabar untuk melakukan ketaatan, bersabar untuk menjauhi kemaksiatan, bersabar dari halangan rintangan yang dilakukan oleh manusia. Ya, harus hati-hati memang ini kayaknya gampang aja ngomong sabar. Padahal dalam satu hadis dikatakan as-sabru fi sadamatil ula. Ada seorang perempuan sedang nangis, dia ditegur sama Rasulullah SAW, isbir, bersabarlah. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwa itu dia sedang dalam apa? Dalam kehilangan anaknya. Lalu kemudian, sudah, kamu nggak boleh, nggak usah, kamu nggak tahu penderitaan saya, kata perempuan tadi, kan gitu ya? Apa? Pada istri diberitahu oleh dia, itu tadi Rasulullah yang ngomong, yang menasihati kamu, menyuruh kamu sabar. Wah, dia buru-buru datang ke rumah Rasulullah, langsung masuk kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak tahu bahwa tadi adalah engkau.
Saya akan bersabar. Lalu kemudian Rasul kemudian mengatakan, as-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Dari apa? Dari kesusahan yang didapati. Nah, jadi memang sabar itu dari awal, bukan di akhir. Ya sudahlah, kalau kita sudah kayak gini kita sabar aja sekarang. Bukan, dari awal sabar itu. Gitu. As-sabru diyaun. Sabar itu apa? Cahaya. Sabar itu memancar. Jadi nampak sabar itu. Apa? Ketetapan dengan syariat. Ada orang yang menyakitinya sabar. Iya. Ya kan? Tidak bisa memenuhi apa yang kemudian jadi keinginannya. Bersabar untuk terus tidak bermaksiat. Gara-gara pengen misalnya dengan apa nih udah payah nih saya nggak punya rumah, ya sudah ambil rumah saja dengan ribawi misalnya, na'udzubillah. Sabar padahal dia harusnya nggak apa-apa ngontrak terus, kira-kira gitu, iya dah. Saya nggak punya mobil, nggak punya motor, ya kan? Dia malah kemudian mengambil ribawi untuk punya mobil, punya motor. Dia nggak bersabar terhadap apa? Susahnya kehidupan misalnya. Dan dikatakan orang yang tidak bersabar tidak ada agamanya. Iya dah. Jadi orang nggak bersabar itu bisa bahaya nih. Dianggap nggak punya agama. Insya Allah ini buat ayah sendiri ya. Harus banyak sabar. Jadi kalian juga semua tuh sabar kepada nanti adik-adik, kepada ustadz juga ya, pada ustazah. Ustazah juga sabar kepada murid-muridnya, insya Allah. Gitu ya. Nah, ya'tadibuhu yang kemudian ini bisa mendidik dia dari kondisi tadi, maksudnya di situ sama. Kemudian juga dikatakan yang ketiga, wa man la wara'a lahu, dan siapa saja yang tidak memiliki wara'. Apa ini dikatakan? Ya, maksudnya menjaga diri. Nah, ini sama tadi. An maharam, ya, an maharami wa syubuhati, dari yang diharamkan dan yang subhat. Jadi mewara ini adalah menjaga diri, menahan diri, ya, dari yang diharamkan dan subhat. Yang dia ini ternyata pada saat itu tidak punya terhadap hal itu, ya, la zulfalahu, maka dia tidak akan, maksudnya zulfa ini la martabata lahu indallahi wala qurbata lahu minallahi ta'ala. Zulfa ini posisi kedudukan berarti di situ artinya. Jadi di situ berarti dia tidak memiliki martabat di sisi Allah dan tidak lagi bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu cemburu. Allah itu tidak suka kalau hambanya itu bermaksiat, gitu, melaksanakan yang haram. Gitu. Makanya kalau ada orang yang kemudian tidak wara, sembarangan makan yang haram, masya Allah, na'udzubillah, ya, maka dia tidak ada martabat di sisi Allah. Lah kalau nggak ada martabat di sisi Allah, buat apa kita mau kayak orang kapitalis yang pengennya martabat di sisi manusia, pujian pada manusia? Jangan, ya. Kalau kata Salim Fadrix itu, gaya orang kapitalis itu bekerja melebihi kapasitas untuk membeli barang yang tidak diperlukannya, ya, agar dipamerkan atau mendapat posisi dari orang yang nggak diperdulikannya. Jadi kacau memang ini. Mati-matian mereka mencari dunia. Mereka katakan mencari dunia. Sampai nggak mau ngaji, sampai nggak mau belajar agama, sampai dia malas dengan apa? Mengkaji syariat Allah misalnya, berdakwah nggak mau, masya Allah. Gara-gara apa? Sibuk menurut mereka. Lalu dia pakai uang yang dia dapat untuk apa? Perbuatan yang diharamkan, dihambur-hamburkan. Agar apa? Mendapat pujian dan posisi dari orang yang dia sebenarnya nggak peduli atau bahkan nggak berguna bagi dia. Cuma biar dibilang wah hebat.
Iya kan? Cuma dia dibilang oh keren oleh manusia, padahal nggak berguna itu. Paham maksudnya? Nggak menyelamatkan dia. Bagi seorang mukmin harusnya memperhatikan martabat di sisi Allah, posisi di sisi Allah. Itu apa yang Allah sukai, itu yang menjadi kebahagiaan tadi bagi dia, yang sesuai dengan syariat. Jadi bukan karena manusia, oh saya pengen dibilang apa, pengen dibilang keren. Kalau anak-anak perempuan misal pengen, oh saya pengen dibilang cantik. Ya enggak apa-apa, cantik memang perlu. Tapi kalau misal gara-gara itu melanggar syariat, padahal dia misalnya sudah begitu diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan kulit yang begitu, ya kan? Rambut yang begitu, muka yang begitu, ya kan? Badan yang begitu. Lalu dia kemudian malah nggak mau, pengen ngikutin orang barat misalnya. Gitu. Sampai kemudian merubah ciptaan Allah tadi dan tidak suka dengan tubuhnya sendiri misalnya. Wah, ini pengen mendapat pujian manusia padahal di sisi Allah tidak dipuji. Paham ini? Ya. Jadi yang harusnya kita perhatikan adalah apa? Posisi di hadapan Allah. Nah, inilah nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Tidak ada bagi orang itu berilmu kecuali dia beradab. Kira-kira gitu. Jadi siapa saja yang tidak ada adab, maka dia tidak memiliki ilmu. Siapa saja orang itu tidak sabar, sebenarnya dia nggak punya agama. Siapa saja orang itu tidak wara, maka dia tidak memiliki martabat di sisi Allah. Paham? 3 ini. Ya, ini harus kita kerjakan. Gitu, ada pertanyaan? Dadah, cukup ya? Ya, kita mau belajar. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pelajaran Ustaz?